Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yabqa ba'da dzalika khaufun aw ta'abun? Apakah setelah itu, setelah dia dihormati oleh seorang raja, ya, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dihormati, dikasih makan yang enak, dikasih rumah yang bagus, dikasih istri yang cantik, apakah setelah itu, ya, semua itu au yatamanal aud ila baladihi, atau juga masih ingin kembali ke negeri asalnya? Ini pertanyaan begini terjadi pada diri saya sendiri. Di luar negeri 20 tahun semuanya serba ada, ya makan ada, rumah ada, berkecukupan. Tapi kenapa saya ingin kembali ke tanah air? Ini ceritanya tidak sama seperti ini. Ya, saya merindukan tanah air saya. Ya, saya mencintai negeri saya, sehingga istilahnya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Saya memilih negeri saya sendiri kok. Saya mesti kembali. Setinggi-tinggi burung terbang pada akhirnya akan hinggap di bumi juga kok, semacam itu. Ini ceritanya tidak seperti ini. Ini mah ceritanya orang dari kampung yang miskin, yang susah, kemudian dia ketemu raja, dihormati, dikasih jabatan, dikasih fasilitas, lalu apakah ada ingin kembali lagi? Kaifa yatamanna firaqahu, bagaimana dia berkeinginan berpisah dengan sang raja yang sudah menghormatinya itu. Waqad sara indahu makinan aminan, dia sudah diberikan jabatan, keamanan, diberikan kepercayaan. Makinan itu diberi jabatan, aminan yang dipercaya, diberi kepercayaan. Hadza al-qalb idza wasala ilal haqqi azza wa jalla, hati ini apabila sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, sara mumakkanan min qurbihi, dia sudah mendapat kedudukan di dekat Allah, wa munajatihi, dan bisa bermunajat kepada Allah, aminan, mendapat keamanan, indahu di sisi Allah, fala yatamanna, maka pasti tidak akan berkeinginan, bercita-cita, arruju anhu, akan kembali lagi kepada kampung asalnya. Ini lagi menceritakan orang yang sudah sampai kepada Allah, tidak mungkin dong akan kembali lagi itu. Ya, ila ghairihi wa wusulul qalbi, dan setelah tersampaikannya hati ila hadzal maqam, kepada maqam ini, ya, biada il faraidi, untuk mencapai tingkatan maqam seperti itu, mendapat anugerah dari Allah, mendapat fasilitas dari Allah, dengan karomahnya, dengan mustajabah doanya, dengan segala rezekinya, dengan segala penghormatannya. Bagaimana cara untuk mencapai ke situ? Yaitu biada il faraidi, coba dong melaksanakan segala perintah-perintah Allah itu, ya. Wasabr alal harami, dan bersabar supaya atau agar tidak memakan, mengkonsumsi barang-barang yang haram. Wasyahwati, dan juga menghindar, menjauh dari dorongan-dorongan syahwat. Watanawulil mubahi wal halali, dan juga bersabar untuk tetap mengkonsumsi apa saja yang mubah dan yang halal. La bil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsu, wa syahwati, dan syahwat. Wal wujudu, dan akan keberadaannya,
Wastimalu wara'i, dan menggunakan sifat wirai, artinya menjaga diri, kehormatan diri, asyafi yang sangat bersih, wazuhud, dan pola hidup sederhana, al-kamil yang sempurna. Wahwa tarku ma siwallah, untuk mencapai tingkatan semacam itu yaitu belajar meninggalkan, menjauh apa saja dari selain Allah. Ma siwallah azza wa jalla. Wa mukhalafatun nafs wal hawa, dan siap melawan nafsu dan hawa nafsu, wa syaitan, dan syaitan, melawan syaitan, wa taharatul qalbi minal khalqi, dan mensucikan hati dari keterpautan dengan makhluk Allah, fil jumlati, secara total, tidak lagi bergantung kepada siapapun, tidak lagi mengandalkan siapapun, dan tidak punya pengharapan apapun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fil jumlati wastiwa'ul hamd, ya, wadham wal ata wal mana' wal hajar wal madar, ya, dan menjadi sama dalam dirinya, menjadi sama dalam pikirannya antara sanjungan dan cacian. Alhamd wa dzam, disanjung dan dicaci menjadi sama. Pak Tato disanjung seneng nggak? Seneng. Pak Afkar dicaci marah nggak? Marah. Kenapa marah? Supaya bisa mencapai tingkatan kedekatan dengan Tuhan seperti ini, dicaci dan disanjung adalah sama. Disanjung senang, dicaci senang. Iya. Dijelek-jelekin senang, dibully senang. Mangga, silakan. Ada masalah. Itu. Dan saya saat ini lagi diuji oleh Allah. Betulkah engkau sudah sama antara disanjung dan dicaci maki? Alhamdulillah saya masih sadar. Oleh karena itu mereka yang mencaci maki saya tidak pernah saya jawab, tidak pernah saya respon, tidak pernah saya alasan. Saya doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin. Ngapain saya marah? Nah, kalau Anda dicaci masih marah, berarti masih ada. Ketika Anda disanjung senang, berarti Anda masih ada. Ketika disanjung dan dicaci sama, berarti Anda sudah tidak ada. Itu yang disebut dengan al-fana. Ketiadaan, kefanaan dirimu di hadapan Allah dibuktikan bahwa sanjungan dan cacian adalah sama. Wal ata wal mana, diberi atau ditolak. Pak Tato berdoa, dikabulkan, senang nggak? Pak Awkar berdoa, tapi tidak dikabul, senang nggak? Enggak. Bagaimana? Kira-kira sama, dikabul dan ditolak adalah sama. Sudah tidak ada lagi komentar apapun, tidak lagi ngambek sama Allah, tidak lagi mengurangi kesadaran diri Anda. Ya udah, dikabul ya alhamdulillah, enggak dikabul ya alhamdulillah. Apapun yang diberi Allah, engkau selalu menyanjungnya. Selesai. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Selesai. Berarti Anda sudah lurus nih, sudah menjadi kekasih Allah. Siap? Wal hajar wal madar, batu, kayu, ya,
air, binatang dan sebagainya, batu kali dan berlian adalah sama. Ya, sementara ini Anda melihat batu dan melihat berlian sama enggak? Beda. Iya, masih ada nilainya, bahwa berlian harganya mahal. Berarti Anda masih ada. Ketika semuanya itu menjadi sama, berarti hati Anda sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya berlian mahal itu hanya satu kok. Sebabnya karena dibikin oleh Allah sedikit. Itu aja kuncinya. Kalau Gunung Merapi, apa namanya gunung kita? Gunung Ciremai ini dijadikan berlian oleh Allah. Percaya, berlian nggak ada harganya kok. Jadi apa saja yang sedikit harganya mahal. Apa sih istimewaannya? Berlian sama, batu juga kok. Itu, maka saya ingin cerita sekali lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hidupnya sederhana. Yang ngarang kitab ini nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hidupnya sederhana, tidak ada kemewahan, sehingga tetangga-tetangganya menduga dia orang miskin. Padahal dia orang kaya kok. Suatu ketika ada orang kaya, saking senangnya sama beliau, saking kagumnya dan kasihan juga, bawa uang sekarung untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya, apa itu? Duit. Ini buat Pak Kiai, silakan. Oh, saya lagi nggak butuh uang kok. Kasih orang yang butuh aja dah. Enggak Pak Kiai, tolong dipakai, insyaallah. Minta barokahnya aja. Saya nggak butuh. Lagi ngomong begitu, tiba-tiba dia tuh perutnya mules, kepengen BAB. Jadi minta izin, akhirnya dipersilakan ke kamar mandinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu masuk kamar mandi, ternyata di klosetnya ini ditata dengan berlian. Jadi kalau kamu mah berlian ditaruh di kepala. Kalau Syekh Qadir Al-Jailani berliannya ditaruh di WC. Iya. Akhirnya mau BAB melihat berlian berkilo di kloset itu, akhirnya nggak jadi beraknya tuh. Keluar lagi, dia pulang digendong lagi duit sekarungnya itu nggak cari. Ya, artinya itu adalah dongeng atau cerita aulia semacam itu, artinya menggambarkan artinya seorang waliullah sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tidak memberikan nilai apapun terhadap dunia ini kecuali hanya Allah saja. Oke?